Puji syukur pada Tuhan atas kasih dan kemurahan-Nya yang selalu nyata bagi kita sekalian. Saudara-saudara, kita sudah berada di minggu terakhir di tahun 2024. Luar biasa penyertaan Tuhan bagi kita. Kita ada dalam renungan harian dan kita akan membaca firman-Nya. Mari berdoa. Tuhan, kami akan membaca firman-Mu. Tolonglah kami Roh Kudus, agar kami dapat memahami firman-Mu untuk menjadi pedoman dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. 2 Tawarik pasal 1 ayat 7 sampai 13. Pada malam itu juga Allah menampakkan diri kepada Salomo dan berfirman kepadanya, "Mintalah apa yang hendak kuberikan kepadamu." Berkatalah Salomo kepada Allah, "Engkaulah yang telah menunjukkan kasih setiamu yang besar kepada Daud ayahku dan telah mengangkat aku menjadi raja menggantikan dia. Maka sekarang, ya Tuhan Allah, tunjukkanlah keteguhan janjimu kepada Daud ayahku. Sebab engkaulah yang telah mengangkat aku menjadi raja atas suatu bangsa yang banyaknya seperti debu tanah. Berilah sekarang kepadaku hikmat dan pengertian, supaya aku dapat keluar dan masuk sebagai pemimpin bangsa ini. Sebab siapakah yang menghakimi umatmu yang besar ini?" Berfirmanlah Allah kepada Salomo, "Oleh karena itu, yang kuingini dan engkau tidak meminta kekayaan, harta benda, kemuliaan, dan atau nyawa pembencimu, dan juga tidak meminta umur panjang, tetapi sebaliknya engkau meminta kebijaksanaan dan pengertian untuk dapat menghakimi umatku yang atasnya aku telah merajakan engkau. Maka kebijaksanaan dan pengertian itu diberikan kepadamu. Selain itu, aku berikan kepadamu kekayaan, harta benda, dan kemuliaan, sebagaimana belum pernah ada pada raja-raja sebelum engkau, dan tidak akan ada pada raja-raja sesudah engkau." Lalu pulanglah Salomo dari bukit pengorbanan yang di Gibeon itu, dari depan kemah pertemuan ke Yerusalem, dan ia memerintah atas Israel. Demikian firman Tuhan. Amin. Saudara-saudara, tema kita saat ini hanya dengan hikmat dari Tuhan. Saudaraku yang kekasih, semua orang pasti mempunyai kebutuhan dan keinginan. Perlu diketahui bahwa kebutuhan dan keinginan itu sangat berbeda. Kebutuhan adalah bersifat pokok dan sangat penting, sehingga wajib terpenuhi. Sementara keinginan sifatnya tambahan dari kebutuhan pokok. Kebutuhan sifatnya terbatas, sedangkan keinginan tidak terbatas, yang selalu ada dalam kehidupan manusia. Saudara, Salomo yang akan menggantikan Daud ayahnya sangat memahami kebutuhan yang paling penting untuk seorang raja. Seorang raja pastilah berkaitan dengan kekuasaan, istana, dan simbol-simbol kemegahan lainnya, layaknya seorang raja. Namun oleh Salomo, hal itu bukanlah yang menjadi terutama. Bahkan sesungguhnya ia mempunyai alasan untuk memiliki semua itu, andai ia ingin memanfaatkan kesempatan ketika ditawari oleh Allah apa yang diinginkannya. Saudara, pada malam itu Allah menampakkan diri kepada Salomo dan berfirman kepadanya, "Mintalah apa yang perlu kuberikan kepadamu." Lalu Salomo menjawab, "Berilah sekarang kepadaku hikmat dan pengertian, supaya aku dapat bertindak sebagai pemimpin bangsa ini.
Sebab siapakah yang dapat menjadi hakim atas umat-Mu yang besar ini? Saudara Salomo justru meminta hikmat dan pengertian. Kakina siaka paisanan. Baginya, hal itulah kebutuhan yang paling penting untuk menjadi seorang pemimpin yang bukan hanya bertindak sebagai raja, tetapi juga sebagai hakim. Sementara bangsa yang akan dipimpinnya adalah bangsa yang besar. Hikmat Tuhan, saudara, bagi Salomo adalah kebutuhan utama yang mutlak dimilikinya. Ia sadar bahwa ia hanya dapat memimpin bangsa yang besar itu dengan tuntunan hikmat Tuhan. Mari kita juga selalu memohon hikmat dari Tuhan untuk menjalani hidup karunia Tuhan. Amin. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami boleh mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman ini akan terus mengambil bagian dalam hidup kami. Ajar kami untuk selalu memohon hikmat daripada-Mu, sehingga dengan hikmat Tuhan, kami dapat menjalani kehidupan ini. Dengan hikmat-Mu, kami semakin memahami cinta kasih Tuhan yang besar di dalam hidup kami. Ya Bapa, meteraikan firman-Mu dalam hidup kami, agar kami selalu memberlakukannya. Tolonglah kami Tuhan, berkati keluarga kami, anak-anak kami, pekerjaan dan usaha kami. Kasihilah rumah tangga kami agar damai Tuhan selalu nyata bagi kami. Berkati untuk para orang tua kami, jaga dan sertai mereka agar mereka selalu berada dalam keadaan baik, sehat. Tuhan memelihara semua orang tua kami dalam usia indah. Berkati saudara-saudara kami, bagi yang sakit, Tuhan sembuhkanlah, biar mereka boleh pulih. Bagi yang berduka, Tuhan hiburkan. Dengan segala pergumulan hidup yang kami rasakan, Tuhan kuatkan kami, agar kami dapat melewatinya dalam kasih dan kebaikan-Mu. Tolonglah Tuhan untuk saudara-saudara kami dengan suasana hidup yang sangat menekan, agar mereka lega, karena Tuhan hadir menjadi Immanuel. Pun kalau kami bersukacita, Tuhan sempurnakan sukacita kami, agar kami selalu bersukacita hanya di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Kristus. Berkatilah para pemimpin kami, agar terus memerintah dengan bijaksana. Berkati hamba-hamba-Mu yang terus melayani Tuhan, agar mereka melayani dengan penuh kasih. Lindungi, sertai, dan berkati kami, agar kami kuat menghadapi kehidupan ini. Dengarkan doa kami Tuhan, kami bersyukur karena kami boleh berada di minggu terakhir tahun 2024, semua karena Tuhan, dan Engkau melanjutkan pemeliharaan-Mu bagi kami. Kami membawa doa dan harapan ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang mengampuni dosa kami dan menjawab doa kami. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, kita selalu diberkati dalam kehidupan ini. Biarlah firman ini selalu mengambil bagian di dalam hati dan hidup kita. Selamat hari Minggu, kasih Tuhan bersama saudara-saudara dan kita semua. Tuhan Yesus memberkati.